Di awal film diperlihatkan seorang pria bertubuh besar dalam penjara, sedang menatap foto yang sepertinya itu foto saudaranya. Dia adalah driver, kemudian sopir membawanya karena masa hukuman driver sudah berakhir. Sebelum mengeluarkan driver, Kalapas memberikan ceramah untuk driver agar hidupnya di luar penjara menjadi lebih baik. Pria ini bernama Jones, anggota polisi sekaligus pecandu narkoba yang sedang belanja ke agen narkoba. Kembali ke driver, setelah dia keluar, kemudian dia mencari mobilnya dan setelah ketemu, langsung membuka berkas. Setelah sampai tujuan dari mobilnya dan menyeberang jalan tanpa menengok kiri kanan dengan kepala botolnya. Kemudian dia masuk ke sebuah kantor dan langsung menembak targetnya, yaitu orang yang sama persis di foto yang ada di dalam berkas si driver tadi. Setelah membunuh target pertamanya, driver pun langsung menemui informan, di mana si informan tahu identitas semua target selanjutnya. Namun terjadi perselisihan. Kemudian si informan langsung menyuruh bodyguardnya untuk menghajar si driver. Namun ketika si bodyguard itu melihat tato di tangan si driver, ia pun langsung kabur dan menyebut bahwa si driver adalah hantu dan tak berani berurusan dengannya. Kemudian si informan yang merasa takut langsung memberikan identitas dari semua target si driver. Kemudian si John dan anggota polisi lainnya sedang mengidentifikasi pembunuhan yang tak lain adalah ulah si driver. Kembali ke driver, setelah ia tahu target selanjutnya, kemudian dia langsung pergi dengan mobilnya. Di lain tempat ada pria yang sedang olahraga yang bernama Killer. Sesuai namanya, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang tak pernah meleset atau mengecewakan kliennya. Dia pun ditugaskan oleh kliennya untuk membunuh si driver. Di lain waktu, detektif yang bernama Sarboah yang sedang mendalami kasus pembunuhan kemarin, dia sudah dapat informasi bahwa pembunuhnya adalah si driver yang pernah dipenjara 10 tahun yang lalu di penjara Murdoch. Dan nama driver dia dapatkan karena 10 tahun yang lalu, dia pernah diajak para perampok untuk merampok bank dan dia hanyalah sebagai supir. Setelah berhasil merampok bank tersebut, kemudian mereka disergap oleh kelompok lain dan langsung menembak dua orang teman si driver. Tersisalah driver dan saudaranya. Setelah driver memberitahu lokasi uangnya, mereka menggorok saudara driver dan menembaknya. Dikira mati, ternyata driver masih hidup setelah dokter memberi plakat bersih di tengkoraknya semua. Itulah motif pembunuhan yang dilakukan oleh driver. Di lain tempat, driver sedang memburu target selanjutnya. Di samping itu, killer juga sedang mengincar si driver. Setelah target driver terbunuh, dan berakhir dengan driver yang berhasil kabur dari killer. Karena memang pada dasarnya driver tidak mau membunuh orang selain targetnya, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan saudaranya. Keesokan harinya driver menemui istrinya, dan ternyata istrinya telah menikah lagi. Sang istri lalu bertanya kenapa dulu dia tidak diperbolehkan menjenguk driver. Kemudian driver menjawab kalau dia tidak mau orang yang dia sayang mati sia-sia. Namun istrinya berkata bahwa anak mereka sudah dia gugurkan karena mengira kalau driver sudah tidak memperdulikannya. Driver yang kecewa pun langsung pergi. Driver yang kesal lalu memutar mobilnya sambil mengincar target selanjutnya. Kemudian dia masuk ke sebuah bar untuk menemui targetnya. Dan ternyata si target sudah menunggu kedatangannya. Si target pun berhasil dia bunuh dengan tusukan di dadanya. Untuk mengucapkan kata terakhirnya yaitu permintaan maaf pada anaknya. Dan driver pun mengabulkannya. Kemudian driver melanjutkan tugasnya. Bahwa yang semalam dia tusuk ternyata kritis dan belum mati. Mendengar itu, driver langsung memutar arah dan kembali. Di sisi lain, John si polisi pecandu narkoba sudah mengira bahwa penusukan di klub malam itu adalah perbuatan driver. Dan klien dari killer juga menyuruhnya ke rumah sakit, karena driver pasti akan ke sana. Sesampainya di sana, driver pun langsung ke ICU dan menemui targetnya, kemudian menembaknya. Mendengar ada tembakan, John pun langsung menghampiri dan mengejar si driver. Sampailah mereka di rumah sakit yang membuat kerusakan di tempat itu.
Dan tiba-tiba driver langsung menodongkan pistolnya tepat di kepala si John. Namun karena dia bukan targetnya driver, dia pun menghilang dan lari bersama mobilnya. Ternyata di tengah perjalanan killer mengejarnya. Hingga sampai killer terpojok, namun driver tidak membunuhnya dan hanya menembak ban mobilnya. Namun killer berhasil menembak driver hingga bagian lehernya terluka dan driver pun berhasil kabur. Kemudian driver pulang ke rumah orang tuanya dan di sana dia berniat membunuh ayahnya sendiri karena driver menganggap kalau ayahnya adalah dalang pembunuhan yang mengakibatkan saudaranya mati. Namun ibunya berkata kalau ayahnya sudah mati 3 tahun yang lalu. Kemudian si ibu meyakinkan bahwa tak mungkin ayahnya tega melakukan hal seperti itu karena ayahnya sangat menyayangi saudaranya tersebut. Setelah itu driver pun pergi untuk membunuh target terakhir. Dalam perjalanannya, dia pun mendengar radio yang membahas tentang bahaya balas dendam dan kebencian. Di lain tempat banyak sekali polisi yang memuji si John di kantornya karena hampir menangkal si driver. Bahkan detektif Sarboah pun heran kepadanya. Akhirnya Sarboah menunjukkan para korban driver adalah para informan yang dulunya sering melakukan kejahatan dan ada juga salah satu anggota informan yang belum mati. Dan John pun langsung pergi ke sana. Saat itu terlihat driver sedang dalam perjalanan yang ternyata sudah diikuti oleh killer. Setelah driver tiba di tujuan, ternyata targetnya yang dulu adalah seorang penjahat, sekarang sudah menjadi seorang pendeta. Dan ternyata siraman rohani yang dulu sering driver dengarkan di radio, ternyata adalah suara target terakhirnya tersebut. Ternyata dia sengaja melakukan hal itu agar driver mendengar dari radio dan kemudian memaafkannya. Setelah itu target mengajak driver untuk menjauh dari tempat dia ibadah karena acara tersebut sudah selesai. Dan beberapa kali dia meminta maaf agar driver sadar dan bertobat seperti dirinya. Sampai dia berlutut, kemudian driver mulai menodongkan pistol miliknya. Namun akhirnya driver memaafkannya. Dan saat itu ia masuk ke dalam stem tempat ibadah tadi berlangsung. Dia mulai mengingat akan dosa-dosanya, lalu tiba-tiba killer datang menodongkan pistolnya dan berkata kalau dia akan menyelesaikan misinya. Kemudian killer melihat daftar target si driver dan berkata bahwa dari data tersebut masih ada satu yang belum driver tahu, yaitu klien dari killer atau orang yang mempekerjakannya sekarang, dan dia adalah dalang dari semua kasus dan penggorokan saudaranya. Tiba-tiba si John datang dan menodongkan pistol ke arah killer dan menyuruh killer untuk menjatuhkan pistolnya. Kemudian John langsung menembak driver tepat di kepalanya. Dan ternyata dalang dari penggorokan dan pembunuhan saudaranya driver adalah si John alias polisi pecandu narkoba, yang dimana ia tahu tentang uang hasil perampokan bank itu dari kekasihnya Gary, saudara driver sendiri, yang ternyata dia adalah informan si John. Kemudian John mengejarnya untuk memberikan uang bayarannya. Hingga killer menjelaskan bahwa dia tak butuh uang. Setelah itu John menelpon kekasihnya dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Kemudian driver pun menembaknya. Sebelum mati John pun bertanya, "Kenapa kau belum mati, driver?" Driver pun menjawab bahwa kau menembak pas di bagian plakat besi yang dulu dokter tanam kepadaku yang membuat aku selamat.